Keinformasi lainnya pemirsa, kasus penganiayaan bocah oleh kedua orang tua kandungnya di Goa, Sulawesi Selatan menggemparkan hingga viral. Pesugihan dan ilmu hitam pun diduga menjadi motif penganiayaan hingga korban luka parah di mata kanannya. Kok tega? Halo, saya Desvita Bionda. Kesulitan ekonomi bisa membuat siapa saja gelap mata melakukan segala hal demi mendapatkan kekayaan, termasuk dengan menganiaya anak kandung sendiri. Dan entah apa yang ada dalam benak pasangan suami istri di Goa, Sulawesi Selatan. Demi menjalani ritual pesugihan, mereka rela menganiaya darah daging sendiri hingga melukai salah satu indera penglihatannya. Ya, bocah 6 tahun harus melalui penderitaan akibat keserakahan orang tuanya. Kok tega? AP 6 tahun dianiaya hingga luka parah di bagian mata kanan di rumahnya di Kelurahan Gantarang Tinggi Moncong, Goa. Ironisnya, penganiayaan yang terjadi 31 Agustus 2021 ini usai pemakaman kakak korban Dandi Saputra, 22 tahun. Pelakunya tak lain adalah orang tua korban, KAS 43 tahun dan TAU 47 tahun, dan dibantu paman serta kakeknya US 44 tahun dan BAR 70 tahun. Penganiayaan bermotif ritual pesugihan ilmu hitam ini terbongkar. Tetangga pun melihat korban dalam kondisi terluka parah di mata dan segera menyelamatkannya. Belakangan diketahui kematian kakak korban juga akibat tumbal pesugihan orang tuanya. Dandi Saputra tewas akibat dicekoki air garam sebanyak 2 liter. Secara umum bersamaan, namun kita lebih fokus kepada kasus kekerasan terhadap anak. Dari kasus kekerasan terhadap anak pasti akan berkembang dengan informasi yang akan kita kumpulkan. Jika memang ada indikasi tindakan kekerasan juga kepada pihak lain atau yang isu yang sudah beredar itu, kita akan lakukan tindakan tegas. Ada 6 fakta kasus penganiayaan anak bermotif pesugihan ilmu hitam ini. Pertama, korban jadi tumbal pesugihan. Kedua, pelaku mengalami halusinasi. Jika di dalam mata anaknya terdapat sesuatu yang harus dikeluarkan. Ketiga, kekerasan terjadi di rumah pelaku. Keempat, paman dan kakek korban jadi tersangka karena diduga membantu aksi penganiayaan. Kelima, tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara. Keenam, korban harus menjalani operasi mata. Hasil pemeriksaan tim medis, AP menderita luka parah di mata kanannya akibat luka sobek 360 derajat. Ia harus menjalani operasi dan kini sudah bisa membuka matanya secara perlahan dengan masa pemulihan kurang dari 1 bulan. Kemarin kita pikir berbulan-bulan, tapi setelah mungkin ya berkah kita doa kita semua untuk anak ini yang sudah cukup menderita, banyak yang simpati, Allah kasih dia cepat sembuhnya. Hari ini baru hari pertama kita sudah lihat sudah bagus sehingga tidak perlu diperban. Menurut kepercayaan masyarakat, pesugihan merupakan jalan singkat mendapat kekayaan secara cepat. Namun, pesugihan dipercaya bisa menimbulkan petaka atau tumbal bagi yang melakukannya. Kekerasan yang dialami AP menjadi cerminan jika anak rentan menjadi korban kekerasan bahkan dari keluarga dekatnya. Pada tahun 2020 lalu saja, kekerasan pada anak masih sangat tinggi terutama anak perempuan yang mencapai 3.296 kasus, sementara anak laki-laki mencapai 1.319 kasus. Dan total ada 1.111 kasus kekerasan fisik pada anak-anak. Pandangan bahwa anak harus patuh terhadap orang tua seolah-olah menjadi alat pembenaran atas tindak kekerasan terhadap anak. Namun apapun alasannya, anak bukanlah tempat pelampiasan kekecewaan. Karena anak berhak mendapatkan perlindungan dan kasih sayang keluarga. Saya Desvita Bionda dan tim Liputan iNews melaporkan.